Produk apa yang biasanya lebih banyak dibeli biasanya Mbak dibutuhkan di sana di Morowali? Di sana itu teh detox, Kopasanda, AMC, Hmm. AMC, AMC. Mbak Ira nanti pakai strategi gini Mbak. Mbak Ira tuh minta satu orang untuk nanyain ke setiap apotek ada teh detok nggak, ada teh detok nggak gitu. Itu kalau apotek udah ditanya 10 kali nanti masukin tawarin Mbak mau titip teh detoknya gitu. Itu diterimanya lebih besar. Ya rata-rata di sana kan kalau kita titip kan mereka dapat fee juga. Jadi mereka terima-terima aja. Oh beda dengan Mereka di senang Jawa ya. kok. Kalau di Jawa kita harus pakai politik dulu, tanyain dulu ada 10 kali dulu gitu biar. Oh, di sana enggak. Di sana kan mereka kan juga mau ini kan, mau apa? Ya cuan. Kan kalau dititipin kan mereka dapat income juga kan. Oke, bagus ya. Tapi memang Iya, Lanjut Mbak Ira. kalau di sana itu berjamur sekali apotik. Pokoknya banyak sekali apotik. Jadi saya ini aja baru 3 aja tempat saya titip itu. Di sana Oh, kalau gitu, banyak kalau sekali. Mbak Ira cocok bukan distributor seluruh Sulawesi aja nih. Wih, nggak bisa itu. Soalnya gini, bukannya apa sih, cuman kan kalau misalnya udah dikirim ke Morowali, terus mau dikirim lagi ke Makassar, kayak kemarin kan ada reseller tuh. Bukan nggak bisa, cuman agak ribet aja. Udah dikirim, saya kan mengirimnya ke Makassar nih. Dari Makassar saya kirim ke Bahodo, ke Morowali. Masa mau kirim lagi ke Makassar? oh Tapi ya berarti kalau emang berarti di Makassar harus ada gudangnya Mbak berarti iya, di bagian baiknya sih gudang di itu Itu di Makassar Makassar. ada. bikin partneran di nanti untuk garap satu Sulawesi itu. Nanti lah meeting khusus Mbak Ira. Iya, saya ada rencana ajak teman kayak gitu, mau ajak teman kerjasama yang tempatnya yang saya sering kirim barang. Cuman mungkin agak ribet juga sih Nah kayaknya. nanti Adi kau ke sana di bawa apa pakai kapal aja biar banyak tuh satu kontainer. Ada banyak keluarga di Makassar Mbak. Kebetulan kakakku Banyak juga di kah? Makassar. Oh, Kan ada rumah kosong di ini Bero kan di buat Iya, gudang aja iya. tuh. Ya nggak? Kakak itu habis beli rumah di Makassar malah. hmm. Nantilah Mbak bisa ngobrol. Oke, Iya kita loh, soalnya di sana bagus itu peluangnya. Di sini juga saya bawa di kampung, peluangnya juga bagus. Oke, Mbak. Nanti kita meeting khusus ya, Mbak. Boleh, boleh. Kita sapa dulu yang lain ya. Selamat datang untuk Mbak Rumaisha. Ini dari mana, Mbak? Dari Solo ini kayaknya. Ah, Bukan ya? dari mana ini? Lama sekali kita nggak pernah ketemu kembali teman-temannya, Mbak-mbak dan mas-mas sekalian karena eh kita nyambung silaturahmi kembali dengan forum-forum seperti ini nanti insya Allah ke depan. Oke, kita pindah. Mbak Ati, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Adi. Sekarang di mana Mbak? Di Izin Bekasi? kamera nggak apa-apa ya? Iya. Gimana, masih di Bekasi? Hmm. Ini Bu Ati bukannya Jakarta Timur ya Bu? Iya. Jakarta Timur, KTP-nya apa? Tapi Tapi udah deket masih, banget sih ya sama Bekasi ya. ya, terus Jakarta masih Timur deket. mondar-mandir juga, kan masih ada keluarga di sana. Ada kakak di sana tuh tiga keluarga ya, 3 orang. Masih sering mondar-mandir. Kadang ada juga reseller yang di Jakarta tuh, misalnya dia minta di Gojek, saya bawa dulu ke setiap hari kan kakak saya ke Jakarta, dia dagang kan di Jakarta Pusat di Pasar Senen. Jadi saya titip aja ke dia, terus nanti di Gojek dari Jakarta Pusat, deket juga. Lebih enak ya, jadi lebih murah ya. Iya.
Tapi kalau untuk ongkir kan Jabodetabek sama ya, satu tarif. Iya, sekitar itu. Ini loh Bu, buka di TikTok Shop itu, bikin TikTok Shop tuh, Bu Atik. Saya belum belajar juga tuh, Pak. Iya, Aduh, nanti belajar sama Atik. Ajarin itu kapan meeting khusus tuh. iya Iya, nanti kita ada pelatihan khusus untuk TikTok sama Instagram tanggal Iya, lumayan itu, nanti biar tanggal dari mana-mana. 13 sama tanggal 26. soalnya Instagram juga saya harus buat lagi nih dari awal, belum belum buat lagi. Terus eh, apa Shopee kemarin kena musibah nih lagi di ban. Oh, Jadi iya, tapi ini bagus ya, apa Tokopedia ya, Mas Ical? sebetulnya yang paling cepat itu yang paling kenceng ngecer saya dari Shopee. Tokped Oh. ada tapi nggak sekenceng Shopee. Hmm. Terus Shopee-nya juga kemarin udah apa semenjak ada TikTok Shop emang benar sih berasa si Shopee-nya tuh menurun omsetnya. Saya dari TikTok Shop itu banyak ongkir gratis, Bu. itu kali ya karena banyak yang ke sana ya. Tapi Gratis ya ongkir. semenurun-menurunnya masih lumayan lah masih. Cuma Seluruh ini dari Indonesia udah dia. hampir sebulan nih saya lagi di band. Hmm. Ayo Bu Atik, resellernya kita ajak meeting, apa apa tuh, bikinkan Zoom yuk. Iya, nanti Di bareng-bareng. dibantu di. Boleh, cuma kan lagi ngerintis lagi nih Pak resellernya. 2023 itu isunya ekonomi nih, harus kenceng, harus semangat ini, kita dukung support tuh dari pusat. Kalau mulai Ya, Instagram, UMKM. kalau mulai Instagram, Mbak, semuanya aja diupload. Jadi edukasinya Mas Bayu itu diupload karena kan Hmm. sekarang itu kan yang penting tuh jangkauannya dan lebih banyak orang tuh kan bosen nih kalau produk mulu. Jadi biasanya kan edukasi dan memang di tahun 2022 itu 3 Iya. isu tuh di Instagram. Salah satunya yang edukator itu yang Tapi dinaikkan. pada follow ini kan konten Asbonya kan di Oh, loh. tadi. Iya ikut kok. Konten. Itu Bu Atik di posting aja video-video, nanti lama-lama follower bisa naik tuh di TikTok, apalagi ya cepet banget itu cepet viral tuh Bu. Iya. Nggak, IG-nya saya harus buat lagi Pak dari nol. Jadi yang kemarin tuh kan pas karena harta gono berbagi gono gini, termasuk Instagram itu saya nggak ambil. Jadi saya harus buat lagi dari nol. Apa apa Bu, no hard feeling aja, jalan Iya, terus, hidup itu harus iya, lanjut iya dong harus. Rezeki nggak gitu. tuker ya Pak. Bismillah. Iya, fokus aja, posting video-video kita tuh ada ratusan Bu, kalau mau dari awal ya. Di kalau kurang bahan minta Adi tuh dijawari semua nanti di Telegram. Banyak sih bahan mah. Apalagi sebenarnya sebenarnya semangat juga sih bikin dari nol tuh karena kan jadi kayak refresh lagi ya. Kayak ngenalin Itu lagi dari posting Bu, kali sehari udah kayak orang makan aja Bu, pagi siang sore udah tugas kita ikhtiar. Iya, Nanti lama-lama bisa naik tuh, apalagi pakai reels tuh. cepat iya. kok. Kemarin IG itu Asbo itu 2 bulan itu Bu naik langsung 5.000 loh, Bu. Tapi memang Tadinya fokusnya cuma 6.000. iya Iya cuma ya, 6.000. Itu Sekarang kan udah sampai dua 3 belas kali ribu ya. tuh. Fokusnya ke konten-konten pakai yang video. memang yang dibutuhkan, yang Video. edukasi-edukasi gitu. Ya, tapi sebenarnya gini aja, agen tuh apa upload aja semua videonya gitu. Semua Mm-mm. video diupload aja, nggak apa-apa. Kadang saya tuh Ada yang orangnya kontroversial nanti bisa viral, nggak apa-apa, biarin aja. nggak, kalau saya tuh suka apa perfeksionisnya gitu Pak. Misalnya fitnya pengennya rapi gitu-gitu gitu. Jadi Ah, ibu nggak perlu perfeksionis, iya, perfeksionis itu nggak ada Bu. jadi action plan-nya Kan kayak dilelet seniman memang aja Bu Pak. itu. Actionnya jadi lelet sih memang harus harus Iya. apa harus mengesampingkan juga ideologisnya. Iya. Ideologisnya datangkan banyak pembeli gitu loh. Iya, Kalau iya, tapi artinya tetap ini tetap di koridor itu kan udah ada kontennya gitu ya, tinggal di posting. iya siap Pak. Oke. Oke, kita nanti kita meeting khusus, Bu. Boleh, boleh. Bisanya hari apa Bu, nanti dia jadwalin di satu-satu aja Ya, Bu. satu-satu nanti kita Kalau ngomong. malam ini mah santai Pak. Paling lebih enak saya Oh, mah wis malam wis nggak apa-apa, siap, iya. asalkan kita nggak pas nggak ngisi halakoh aja. Iya, oh, Lanjut. soalnya kokohnya kan karena ibu-ibu, kokohnya siang, Oh, pagi. siap. Oke, Bu. Nanti kita ketemu di kelas, Bu.
Siap. Kita sapa dulu Mbak Astri. Ini Mbak Astri ini gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Asalnya dari mana Mbak? Dari Depok. Dari Depok. Dapat info kelasnya dari mana Mbak? Dari admin ya Pak? Hmm. Dari admin Asmo. Saya pesan racikan khusus wanita. Gimana Mbak? Ceritain Mbak. Ini masuk bulan keempat ya. Ceritainnya, ya alhamdulillah sih. Cuma kan karena memang yang 3 bulan kemarin itu fokus di detox ya. Terus kemarin pas order pesanan keempat itu sempat putus karena mesennya pas mepet udah habis. Terus dari asbonya juga agak lama karena antri katanya. Dan itu kerasa beda banget. Jadi selama minum asbo sama pas kemarin putus itu kerasa di badan tuh beda gitu. Gitu sih, Bedanya gimana Mbak Astri? Pusing, lemas, atau yang badannya pegel gitu? Iya, badannya pegel, terus BAB ya pastinya. BAB tuh nggak ada. Bener-bener apa ya, enggak lah gitu. Biasanya kan kalau asbo tuh lancar banget ya. Gitu. Terus mood juga kayak mood swing gitu sih sebenarnya. Paling itu sih, kayak gitu. Mbak itu biar enak ditambah jeruk nipis sama madu atau gula aren Mbak pas ngerebusnya. Nah, saya tuh mau nanya tapi lupa maksudnya apa pengennya tuh dicampur-campur gitu kan, boleh nggak ya gitu kan? Tapi Boleh. takutnya Boleh, gimana-gimana boleh, jadi selama boleh. ini oh, boleh ya. Tapi selama ini minumnya udah berarti Itu Mbak bunga Erlita itu kan juga ini Mbak kena PCOS Mbak. Itu kita tuh 5 tahun belum punya omongan ya. Itu herba racikannya, dikonsumsinya itu jadi itu direbus dan disaring airnya itu untuk bikin kopi. air. Gitu. Jadi dicampur kopi gitu. Jadi airnya bikin kopi atau ya kopi lah kalau kalau ini bikin kopi terus tambahin madu gitu. Jadi dikiranya tuh minum kopi sama madu nggak tahu, tapi itu sebenarnya herba racikan gitu. Gitu. Oh, bisa ya, bisa Alhamdulillah itu. dicampur-campur. Iya, bisa. Saya- Nah, makanya Tapi katakan aja ke kita tuh banyak cara. saya udah biasa sih, ya enak aja. Bilangnya udah. Oh ya alhamdulillah. Ya campur jeruk Tapi nipis emang diperas atau madu atau gula aren. Gimana Mbak? manisnya kok ya rasanya. Iya karena ada goji berry-nya itu yang merah-merah. Iya, yang Oh, merah-merah. yang merah itu. Ya, ya, ya. Kemarin untuk masalah apa Mbak? Kista, terus PCOS juga sih. Terus ada tumor payudara juga, sama dia tuh nggak head selama 4 tahun. 4 tahun. Terus gimana Mbak sekarang tuh kondisinya tuh? Ceritain lah mungkin ada perbaikan sedikit, sedikit pelan-pelan sih insya Allah itu. Kalau dari ke
namanya ke Objin ya. Jadi memang kalau dari Objin kan memang katanya hormon gitu kan. Terus kistanya juga kan kista dermoid yang insya Allah katanya nggak berbahaya gitu. Dan saya kan memang sudah punya anak juga satu sebenarnya. Jadi masalah setelah melahirkan gitu. Tadinya saya berpikir nggak head itu karena emang masa menyusui kan selama 2 tahun itu. Cuma setelah beres menyusui nggak kunjung head, barulah tuh kan apa namanya cek kayak gitu. Ya baru ketahuan ada kista ini gitu. Kalau gejala-gejala kayak sebelum menikah tuh kayak head yang nggak atur, terus nyeri head banget, terus BAB saya juga nggak lancar, paling tuh seminggu maksimal banget tuh 2 kali gitu kan. Nah seminggu 2 setelah kali ya. minum asbo, ya setelah minum asbo ini ya alhamdulillah kan head juga lancar. Terus itu yang nggak bisa gemuk kan, badan itu nggak perlu ini, badan saya malah naik sih. Kata apa Stabil namanya ya. kan logikanya mungkin kan logikanya kan kalau buang air besar terus waktu pertama minum asbo kan buang air besar terus tuh gitu ya, dikirain tuh bakalan tambah turun nih gitu kan, cuma justru malah naik berat badannya gitu. Terus kata suami mungkin karena memang kan detox tuh ususnya dibersihin, jadi daya serap ususnya jadi lebih bagus, jadi emang jadi lebih gemuk, itu nggak sih Mas? Oh, betul itu. Jadi itu memang bukan penurun berat badan. Jadi memang kalau misalnya ada masalah tidak bisa naik badan itu karena absorpsi ya di dalam pencernaan kita kurang bagus. Biasanya karena banyak kotoran itu. Makanya ketika kunci mau menaikkan berat badan itu bersihin perutnya, lambungnya sama ususnya. Jadi ketika bersih itu nanti nutrisinya akan terserap dan di badan jadi akhirnya badannya lebih enak. Intinya tuh gini, perut itu rumahnya penyakit ya. Jadi beresin dulu perutnya. Insya Allah tuh penyakit-penyakit yang lain itu nanti akan berkesinambungan gitu. Nah, selagi minum herbal racikan gitu Mbak Astrid itu nanti disuplai juga dengan banyak makan sayuran, buah-buahan gitu. Makan makanan yang palsu itu dikurangi itu. Makanan yang banyak mengandung ya apa ingredients yang kurang bagus gitu ya, pengawet, perasa, pewarna gitu tuh. Kemudian lebih banyak makan yang real food gitu. Kemudian tidur malamnya gitu. Jadi pelan-pelan shifting yuk, berpindah pelan-pelan karena apa yang kita rasakan itu kan karena perbuatan kita di masa yang lalu kan gitu. Ya. Jadi salah nanti kita bahas lah ya di di yang lalu. Jadi kita shifting gitu untuk hijrah gitu pola makannya gitu. Iya, Insya iya Allah. Mas, bismillah. Iya, insya Allah. Harus sabar sih. Iya, Mas Bayu ini pengalaman banget Sabar, dari Bismillah. istrinya juga sih Mas Bayu. Pengalaman dari Mbak Bunga juga. Iya, Oke. iya doain juga ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Amin. ini Siap Bu Astri. berhasil. Semoga sehat Bu Astri. Bu Lehat lancar rezekinya, amin. Amin, sama-sama. Oke, baik. Kita sapa lagi Mbak Tien Azhari. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Dari mana asalnya Mbak? Dari Sukoharjo, Kak. Sukoharjo iki. Dari Sukoharjo. Kenal. Sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Piye cerita-cerita. Ini sih mungkin kan ini udah masuk ke 3 bulan. Nah, kemarin kan maksudnya pas masa-masa liburan itu kayak pernah gini, misal kita kan minumnya itu kan pagi sama malam. Nah, kalau pas malam itu kadang tuh udah ini loh, apa? Mungkin karena kelamaan apa ya? Jadi tuh lupa
berbusa gitu loh, kan berarti udah nggak baik diminum kan Kak. Terus enggak Nah, juga sih. Terus. nah terus jadi kayak emang kemarin tuh kayak di rumah juga banyak orang jadi kayak sempet yang agak beberapa hari tuh nggak rutin minum. Jadi ya pas nggak minum sama kayak Bu Astri tadi ngerasain ada perbedaan gitu loh ketika nggak minum. Terus ya beberapa hari kemarin udah mulai dirutin lagi. Terus kalau pas awal tuh ya sama gitu BAB-nya jadi lancar, lebih lancar gitu kan. Terus sakitnya juga mulai berkurang, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dikit ada perubahan gitu. Iya, Mbak, bisa ditambahin itu loh, Mbak, madu atau jeruk nipis nggak apa-apa kalau misalkan rasanya terlalu pahit. Enggak, sebenarnya enggak pahit. Pas pertama ini, pas 1-2 bulan tuh ini ngerasain enak ya. Tapi pas yang 3 bulan tuh ini sempat heran kan, sempat tanya ke ini ya gitu. Mungkin racikannya beda. Oh emang ini bertahap gitu beda. Nah pas yang racikan yang 3 bulan pertama itu yang ini awal-awal tuh kayak kok mungkin ya rasanya beda, malah kayak agak mual, tapi lama-lama juga alhamdulillah terbiasa sih. Saya boleh tambahin gula merah ya, gula kelapa atau gula aren, tapi jangan gula pasir ya, Mbak, kalau Ya, memang nggak kuat itu. ya siap. Insya Allah. Ada lagi Mbak Tin? Sudah insya Kan Allah itu sering chatting aku kok. dulu. Karena penasaran gitu. Masih awam dengan ini. Masih awam jadi benar-benar apa ya butuh penjelasan gitu loh biar tahu gitu. Iya, jadi memang itu kan konsepnya memang develop ya, pelan-pelan ya Mbak ya gitu. Jadi memang Iya. ya kesabaran itu kan, sambil kita menata lah ya, menata pola makannya, menata apa namanya spiritualnya ya. Rasa khawatir, rasa stres itu, istirahat itu, terus apa yang masuk ke dalam perut juga, cemilan-cemilan yang kira-kiranya snack-snack itu mulai dikurangi. Udah dikurangin. Iya, dikurangin gitu. Kalau mau nyemil singkong gitu aja, direbus ubi gitu ya. Jangan jadi keripik gitu. Iya. Gitu. Sama gula pasir Mbak, stop Mbak kalau bisa. Iya, diusahakan. Kemarin pas 1-2 bulan tuh alhamdulillah bisa ini. Terus yang pernah ini agak pakai dikit gitu sih, tapi ya masih berusaha banget ngurangin gitu. Paling kalau misal dikasih gitu baru minum. Kalau enggak pernah buat teh sendiri pakai gula gitu. Jarang banget. Biasanya kalau orang Jawa kan nas kitel ya, panas lagi kental gitu. Itu kan apalagi kalau bertamu kan. Nah, suguhannya kan seringnya itu. Gitu. Gitu. Nah kalau bertamu disuguhin dimakan aja, tapi berdoa sama Allah, ya Allah aku pengen menyenangkan tuan rumah itu, jangan jadikan penyakit gitu. Ada lagi Mbak mungkin ceritain? Apa lagi ya? Udah sih, insya Allah itu dulu. Oke, bismillah. Ya, terima kasih banyak untuk Asbo dan Iya, tim. pokoknya jangan canggung, kalau ada apa-apa hubungin kami aja, insya Allah kita temani kok, insya Allah. Insya Allah siap. Oke, baik Mas. Ini Ya. banyak yang nunggu nih untuk materinya pada kesempatan ini ya Mas ya. Nanti kita lanjut juga di forum tanya jawab, dan teman-teman kalau Mbak-mbak dan Mas-mas kalian yang mau ada pertanyaan, misalkan Mas Bayu ini lagi nyampein materi, langsung aja acungkan acungkan tangan, raise hand di Zoom, ataupun nanti sampaikan di forum chat, langsung bisa aja. Jadi nggak harus nunggu selesai materinya, kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung sama Mas Bayu. Teman-teman, jadi kenapa sih kita mengadakan kelas ini? Jadi kita melihat bahwa sisi perkembangan yang luar biasa dari sisi modern, kita lihat bahwa perkembangan rumah sakit yang begitu masif, begitu canggih, kita melihat tidak berbanding lurus juga dengan kondisi kesehatan pada hari ini. Jadi makanya apa sih
yang menjadi latar belakang sehingga penyakit-penyakit justru itu banyak berkembang, sementara tadi perkembangan fasilitas rumah sakit itu begitu canggih dan begitu masif, tidak berbanding lurus dengan kesehatan masyarakat hari ini atau kualitas kesehatan masyarakat hari ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Bayu, kenapa sih bisa terjadi banyak penyakit, apa dibalik semua itu. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini. Baik, kepada Mas Bayu, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, makasih banyak Mas Adi. Ini suaranya bisa diterima dengan jelas ya, insya Allah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di malam hari ini kita sebenarnya mau belajar ya, mau sharing lah ya, sharing season. Jadi nanti kalau teman-teman ada mau di-sharingkan, insya Allah ini menjadi satu forum kita, dan insya Allah di 2023 ini sudah kita planningkan untuk sering bikin penjelasan-penjelasan seperti ini sebagai upaya bagian kita juga untuk memberikan pencerahan dan juga knowledge ke masyarakat secara umum gitu, dan juga kepada yang kemudian menjadi pasien dari hiperracikan secara khususnya gitu, insya Allah. Jadi pertama adalah jadi berkaitan dengan penyakit ya. Namanya penyakit itu kan hari ini banyak ya, banyak di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang tua kita mungkin kena penyakit itu. Ini sakit dan penyakit itu dua hal yang berbeda sesungguhnya gitu. Kalau sakit itu adalah bentuk sinyal tubuh yang sedang berkomunikasi kepada diri kita. Kalau penyakit itu ada satu kerusakan yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh kita itu. Jadi beda ya sakit dan penyakit. Jadi sakit kepala itu sakit bukan penyakit kan gitu. Yang vertigo itu sakit bukan penyakit gitu ya. Jadi kalau vertigo biasanya ada satu masalah di bagian keseimbangan ya, di telinga, ataupun juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ginjal. Jadi akhirnya muncul biasanya agak vertigo gitu ya, muter-muter gitu. Oke, tapi kita nggak ngebahas itu ya. Kita bahas dulu dari fondasi dasarnya, itulah dari mana sih datangnya penyakit itu. Insya Allah ini menjadi satu pemahaman kita ya, untuk kita bisa memahami itu. Jadi penyakit itu datangnya dari mana sih sebetulnya kan itu, insya Allah ya. Jadi kalau kita lihat juga kan gini nih, ini kan tadi disampaikan Mas Adi ya di prolog di depan, kalau hari ini alhamdulillah kita bisa menikmati fasilitas kesehatan kan ya, rumah sakit segala macam itu juga udah canggih gitu. Tapi sebenarnya ada celah gitu loh. Ada celah, yaitu adalah sisi kesehatan masyarakatnya itu sendiri yang hari ini justru tidak berbanding lurus dengan pembangunan fasilitas kesehatan gitu. Nah, celah itu muncul sebenarnya karena di masyarakat modern ini manusianya itu memang gaya hidupnya udah beda gitu ya. Apa yang dimakan dengan orang yang 50 tahun yang lalu itu udah berbeda itu, atau orang 100 tahun yang lalu udah beda gitu. Kan gitu. Jadi makanan sekarang tuh banyak makanan-makanan yang produk industri gitu ya. Produk industri lah, itu salah satu celah kekurangannya di situ. Jadi makanan itu karena memang tujuannya adalah untuk market gitu ya, jadi akhirnya ada kekurangannya. Jadi banyak yang kemudian menggunakan sintetis food gitu ya, sintetis makanan gitu. Jadi makan makanan sintetis atau makan makanan yang dibuat di pabrik gitu, atau makanan era modern hari ini tuh kan didominasi rasa gurih dan rasa manis gitu. Dan kita tidak bisa menghindari ya. Contoh hari ini kan lagi viral ini ya, yang es krim itu manis ya, itu kandungan gulanya tinggi banget ya. Minuman-minuman kekinian itu kandungan gulanya tinggi banget. Dan kandungan gula itu kalau gini loh, kalau kita makan nasi udah ada gula, makan singkong ada gula, makan roti ada gula gitu loh. Tambah lagi tambah minuman lah, jadi isinya gula-gula gitu. Makanya nggak heran ketika kena penyakit gula kan gitu. Kan gitu, diabetes gitu lah. Diabetes paling awal tuh biasanya tandanya itu adalah ini PCOS. Jadi orang kena polycystic ovarium syndrome itu sebenarnya sinyal memberitahu ke tubuh bahwa akan ada penyakit berat, tapi sebelum itu dicegah dulu gitu. Karena biasanya PCOS itu karena ketidakseimbangan hormon, salah satunya hormon insulin gitu. Hormon insulin itulah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah gitu, dan menaikkan dan menurunkan kadar gula dalam darah itu insulin gitu. Nah, ketika terjadi resistensi insulin gitu ya. Kenapa resistensi insulin? Karena terlalu banyak intake gula tambahan terutama ya. Jadi yang namanya gula tambahan tuh gula pasir, terus gula halus kayak gitu itu. Itu gula-gula tambahan ya, gula rafinasi gitu. Kalau yang secara natural itu, secara nurtur dan natural yang ada di Nusantara itu sebenarnya gula aren, gula kelapa gitu yang asli ya.
Itu jangan yang dicampur gula pasir juga gitu. Kan gitu. Kemudian juga ada di permen, ada di biskuit, ada di makanan gitu. Jadi banyak sekali gula gitu. Nah, itu kurang terlalu sehat ya karena itu akan menimbulkan ketidakseimbangan di hormon insulinnya. Nah, ketika hormon insulin itu resisten, maka ciri bagi perempuan biasanya itu adalah adanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Itu sebenarnya sindrom di mana sel telurnya jadi kecil-kecil gitu loh. Tandanya itu nanti rambutnya tuh rontok parah gitu. Nah, makanya salah satu ya, teman-teman ketika lagi konsumsi herba racikan juga stop itu gula itu penting banget ya. Digantilah gulanya pakai gula aren tuh atau gula kelapa atau madu lah kalau kalau ada budget lebih gitu ya. Kalau enggak gula kelapa masih terjangkau insya Allah gitu. Itu karena lebih baik itu gula itu bersama dengan serat ya. Contohnya ada di dalam singkong, itu ada di nasi. Kalau masak nasi ya, jangan hanya nasi putih. Kalau mau bagus tuh nasi putih campur beras merah, campur kedelai hitam atau kacang hijau atau jagung itu dicampurkan sekali dimasakkan itu lebih bagus. Jadi karbonya nanti karbo kompleks tuh. Hari ini kan masyarakat modern banyak kena masalah obesitas kan ya tadi kebanyakan gula. Justru yang bikin orang jadi gemuk, kelihatan apa namanya obes, buncit itu dari gula itu loh. Kalau Anda banyak makan makanan real food, makan timun, makan apalagi singkong, makan nasi itu nggak bikin buncit gitu loh. Yang bikin perut buncit itu adalah gula tadi gitu. Apalagi ketika kita udah minum itu kan jadi kenyang kan gitu. Apalagi anak kecil ya, anak kecil tuh kalau dikasih makan banyak jajan itu lama-lama itu jadi nggak mau makan gitu loh. Nah padahal mereka butuh nutrisi gitu loh. Ingat ya, tubuh kita itu pabrik daripada 3 hal ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaruniakan kita sebagai manusia itu atas 3 hal ini. Yang pertama itulah pabrik daripada hormon. Jadi tubuh kita itu bisa memproduksi hormon. Ya, tubuh kita itu pabrik daripada hormon gitu. Gitu. Nah, untuk bisa memproduksi hormon maka disuplai dengan makanan sehat gitu loh. Nah, herbal ya rempah-rempah itu bagian daripada makanan sehat sebetulnya gitu. Jadi kalau herba racikan itu sebenarnya bagian daripada makanan sehat itu. Makanya cara pembuatannya nggak sekaku harus kayak minum obat ya. Bisa direbus, airnya disaring, campur jeruk nipis, campur gula aren boleh. Ya, atau direbus nanti dicampur gula aren tambahkan kopi boleh kayak gitu ya jadi gitu ya contoh istri saya tuh konsumsi herba racikan itu setiap hari sebetulnya nggak kerasa karena dikiranya minum kopi gitu gitu ya akhirnya alhamdulillah sekarang mau melahirkan ya ini anak yang ketiga alhamdulillah walaupun ada PCOS juga kan itu cukup agak lama kosong ya karena ada PCOS itu gitu dan itu ketidakseimbangan hormon ya jadi tubuh kita tuh pabrik daripada hormon ya hormon itu memberi rasa ngantuk, rasa seneng, mood segala macam itu hormon itu. Nah, Allah memberikan sistem hormon di dalam tubuh kita. Nah, biar hormonnya sehat, maka butuh asupan yang sehat yaitu makanan. Ya mulai dari perut lah. Kan gitu, mulai dari perut itu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita manusia itu adalah pabrik daripada enzim. Ya, jadi tubuh kita tuh bisa memproduksi enzim gitu. Jadi contoh ketika Anda itu terluka, Anda itu sakit segala macam itu ada enzim pangkal dalam tubuh kita gitu. Ada enzim-enzim itu. Nah, biar enzimnya bagus ya teman-teman banyak makan sayuran dan buah-buahan yang segar seperti itu. Itu daripada enzim. Jadi enzim itu nggak ada di gorengan gitu tuh. Nggak ada di roti bakar, nggak ada di martabak, coklat, donat tuh nggak ada gitu. Adanya di timun yang masih segar, wortel, bayam gitu tuh. Ya, air degan itu kandungan enzimnya tinggi gitu. Ataupun di kunyit ya, di herba racikan tuh banyak tuh kandungan enzimnya itu. Kan gitu. Yang ketiga adalah tubuh kita tuh pabrik daripada imunitas ya. Jadi tubuh kita itu mampu memproduksi imunitas gitu. Jadi ketika teman-teman berkonsultasi dengan ASBO ya, ASBO itu tidak tidak menggunakan metode simptom gitu loh. Simptom itu hanya fokus di gejalanya enggak, memang di sinilah perlu mindset dan perlu kesabaran gitu bahwa penyakit datangnya juga enggak 1 jam 1 malam, maka cara treatmentnya juga enggak sehari dan 2 hari gitu. Nah, jadi ketika kita mentreatment satu penyakit ya karena tadi kita tuh menciptakan ruang penyembuhan bagi tubuh. Karena tubuh kita itu sudah diberikan tadi pabrik hormon, pabrik enzim dan juga pabrik imunitas oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menciptakan ruang gitu loh. Jadi tidak menggantikan ya kepada obat gitu loh. Obat yang herbal itu hanya membuka ruang untuk tubuh itu mengobati dirinya sendiri gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Itu jadi untuk tubuh bisa mengobati dirinya sendiri gitu.
Jadi kalau kita tidak mengandalkan contoh menggunakan antibiotik atau menggunakan walaupun itu bisa itu kan ya, tapi kita nggak mengandalkan itu atau menggunakan painkiller anti nyeri segala macam walaupun itu bisa itu. Jadi kalau obat-obatan yang turun panas itu kan dia menggantikan imunitas. Nah kita tidak, kita tetap menggunakan imunitas untuk pengobatan. Makanya disupport dengan herbal gitu sebagai bahan untuk mendevelop, membangun sel-sel tubuh. Ingat ya di dalam tubuh kita itu setiap hari terjadi kematian gitu loh. Setiap hari itu kematian itu setiap hari gitu. Jadi mati itu bagian daripada hidup. Rambut kita rontok, kulit kita berjatuhan, kuku kita terkelupas mungkin lah. Itu kematian sel-sel lah. Ketika terjadi kematian sel maka perlu didevelop ulang, diganti dengan yang baru gitu loh. Nah, bahan pembentuknya lah apa yang kita makan. Makanya herba racikan bukan hanya berfungsi sebagai treatment herbal tetapi juga sebagai nutrisi, dia sebagai nutrisi. Makanya butuh waktu minimal 9 bulan untuk 3 kali siklus pergantian sel darah ya. Jadi sel darah kita tuh berganti setiap 3 bulan sekali kan gitu lah. Makanya sel darah itu kan darah itu mati segala macam ya. Nah makanya ada sunnah Rasul itu dibekam gitu. Ketika teman-teman berbekam, nah ini siapa yang udah pernah bekam tuh, bekam tuh bagus banget, dia membantu tubuh untuk mencuci darah. Ayo, jadi dia membantu mencuci ginjal gitu ya, mencuci darah kita berbekam. Makanya herbal berbekam tuh bagus. Dan itu sunnah dari Rasulullah SAW. Allah ya, itu tiba ya, bisa kita ikuti. Nah, itu teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah di malam hari ini kita membahas dari mana sih datangnya penyakit. Nah, mungkin bisa dikasih rangkumannya masa di next, insya Allah ya bisa. Klik. Tadi materi. Nah, ini sebenarnya penyakit ya. Penyakit itu kita ngerti penyakit. Ada penyakit yang fisik, ada penyakit yang non fisik gitu. Nanti kita akan jelasin gitu. Nah, penyakit-penyakit fisik itu penyakit-penyakit yang bisa bisa kita lihat ya secara literatur sains segala macam itu. Itu ada beberapa penyebabnya gitu ya. Nah, penyebab penyakit fisik itu adalah salah satunya adalah disebabkan oleh racun gitu loh. Oleh toksin oleh. Nah, racun itu biasanya ada di dalam udara. Ya, gimana lingkungan tempat kita tinggal. Makanya kalau teman-teman yang konsultasi di herba racikan kan biasanya ditanya kan lingkungannya perdesaan atau perkotaan karena berkaitan dengan kualitas udaranya gitu. Nah itu apakah dekat pabrik atau enggak gitu kan gitu, atau suka kena polusi atau enggak kan gitu. Nah gitu itu berkaitan dengan fisik ya, lingkungan environment, karena itu ada namanya toksin atau racun yang kemudian terserap itu. Ingat ya, kita manusia modern hari ini tuh hampir tidak bisa lepas dari kimia sintetis. Dari kita bangun pagi mungkin sikat gigi, mandi, nyuci baju, nyuci piring itu semuanya pakai kimia gitu kan gitu, kimia sintetis gitu. Nah makanya kalau itu kemudian hari ini menjadi habit atau kebiasaan manusia modern, ya wajar ketika hari ini tuh orang tuh lingkungan itu ya environment itu akhirnya membuat kita tuh gampang terkena penyakit gitu. Gitu. Jadi dari hal-hal seperti itu ya, toksin atau racun tuh. Bisa juga racun dari makanan. Makan makanan kayak makanan yang banyak mengandung racun yang dipupuk pakai pestisida yang berlebihan gitu ya, pestisida kimia itu kan itu. Ataupun juga disemprot pakai semprotan kimia gitu, kadang-kadang kurang bersih nyucinya gitu. Atau makanan-makanan yang kemudian dari makanan junk food hari ini kan ngetren ya makanan-makanan ya junk food, Korean food, makanan-makanan inilah yang fast food, makanan-makanan sampah itu makanan palsu yang bahannya dari ultra proses gitu, bukan makanan alami gitu. Maka aku sering mengatakan ke teman-teman kalau makan jeruk bener-bener jeruk itu bukan rasa jeruk. Kalau makan durian bener-bener durian bukan rasa durian gitu. Kalau makan daging bener-bener daging, kelihatan daging ya, sate kayak ya rendang gitu. Jangan sudah diolah jadi sosis, jadi nugget itu. Jangan terlalu banyak makan gitu karena otomatis makanan-makanan itu ingredientnya atau komposisinya udah banyak ya, campuran-campuran baik itu chemical sintetis ataupun zat pengawet, pewarna, perasa, ketika masuk ke dalam tubuh maka itu menjadi toksin ya, menjadi racun tuh. Nah makanya itu secara fisik nanti akan berpengaruh kepada kesehatan kita dalam waktu berapa tahun gitu. Mungkin ketika kita dari kecil terbiasa banyak makan coklat, donat, martabak, ya siap-siap saja nanti kena batu empedu gitu, karena kita punya cairan empedu ya, cairan yang memecah lemak jenuh gitu loh. Ketika banyak keju yang masuk, yang keju fermentasi, keju sintetis itu, kemudian makan makanan yang tadi aku sebut itu, maka dia akan
kehabisan cairan akhirnya nggak bisa, akhirnya jadinya pengendapan oleh protein-protein tadi yang masuk akhirnya jadi batuk empedu gitu. Ciri-cirinya nanti biasanya dada sebelah kanan seperti tertusuk sampai belakang, ini batuk empedu gitu biasanya. Itu bukan asam lambung, itu batuk empedu. Dan di ASBO juga banyak pasien kayak gitu, alhamdulillah ya, pelan-pelan kita shifting perbaiki, sembuh tanpa operasi ya, tapi pelan-pelan gitu, karena memang mengubah apa yang ada pada diri kita, yaitu adalah dari sisi apa yang kita makan gitu. Itu fisik ya. Racun juga bisa juga racun secara pemikiran gitu ya, ada pemikiran yang kemudian nggak enak, yang negatif, yang bertentangan dengan apa namanya, secara naluri, secara fitrah, itu segala macam gitu. Nah ini fisik ya, jadi ada racun gitu. Kemudian makanan, udara, makanan gitu. Kemudian pikiran ya, pikiran racun ya, pikiran yang bertentangan dengan akidah segala macam gitu ya. Gitu. Itu bisa meracuni kan gitu. Akhirnya jadi toksin, atau obat-obatan juga. Jadi banyak survei ya, sebenarnya banyak orang yang apa namanya, penyakitnya tambah parah itu karena obat-obatan kimia sintetis itu. Jadi karena metode pengobatannya gitu, bukan karena penyakitnya itu sendiri. Contohnya orang kena kanker itu kan banyak ya. Walaupun juga kemoterapi banyak yang menolong juga, tetapi banyak juga yang nggak selamat juga gitu. Jadi itu ada jurnalnya juga ya, ada kajiannya juga, ada penelitiannya juga gitu. Jadi itu kan ada racun, tubuh nggak kuat gitu. Itu yang kedua adalah karena virus dan bakteri ya. Kemarin krisis kesehatan 2020 sampai virus corona Allah. Jadi virus itu secara fisik itu, semua itu makhluk Allah, itu sebenarnya itu makhluk Allah gitu. Oke, nah itu ya, itu bakteri dan virus itu. Kemudian yang ketiga lu genetik ya, ada gen kita ya, gen mungkin dari orang tua segala macam ya. Jadi gen itu adalah pewaris sifat ya. Tapi gen itu sebenarnya nggak akan berkembang kalau environment atau lingkungannya itu nggak memenuhi gitu loh. Jadi biasanya yang diwariskan itu adalah kebiasaannya. Contoh kalau keluarga udah biasa masak, ditambahin gula, nah lama-lama kan akhirnya lidah kita terbiasa. Berarti kalau makan terus ada kayak gulanya biar kelihatan sedap, nah, lama-lama ya jadi diabetes itu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kebiasaannya yang diwariskan, sehingga kebiasaan itu akan bentuk gen. Jadi untuk memperbaiki gen itu salah satu yang harus kita perbaiki itulah lingkungan kita hidup, environment itu. Itu jadi gen itu bisa diperbaiki ketika kita mengubah lingkungannya. Gitu ya. Insya Allah gitu. Nah itu berkaitan dengan fisik, oke. Itu ya. Lalu ada yang kedua itu adalah berkaitan dengan non fisik gitu, ya. Ada berkaitan dengan non fisik ini. Kalau ini adalah datanya penyakit yang berkaitan dengan fisik ini, ya. Nah di samping ini juga ada mungkin accident ya, kecelakaan atau mungkin jatuh itu segala macam, itu bisa juga jadi penyakit gitu. Jadi itu adalah beberapa penyakit-penyakit yang memang secara fisik gitu ya. Ya baik dari sisi racun, apalagi hari ini kan udara kan udah kerasa ya, udah kerasa panas, polusi segala macam itu, makanya perlu banyak nanam pohon ini. Kan gitu. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan non fisik gitu ya, penyakit yang datangnya dari non fisik gitu. Yang pertama itu adalah muncul karena imbalance emosional. Nah, emosi itu bukan hanya marah ya, tapi juga rasa kagum gitu, rasa jijik gitu, mungkin rasa apa namanya, khawatir yang nanti akan melahirkan kegelisahan, itu adalah salah satu juga yang membuat imbalance. Apalagi kalau perempuan ya, perempuan kan ada istilahnya perempuan itu makhluk hormon ya. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki juga makhluk hormon, karena Allah itu menciptakan manusia itu pasti dikasih hormon itu. Gitu. Mungkin yang dimaksud perempuan itu makhluk yang berperasaan ya perasaan ya, karena dia menjadi seorang ibu kan itu. Makanya emosional itu perlu di manage dengan bagus gitu ya. Nah, kalau memanage emosional itu tergantung dengan bagaimana pola pikir kita, bagaimana mindset kita. Ini makanya ini non fisik dan spiritual gitu. Jadi namanya pemikiran itu kan sesuatu yang tidak terlihat kan gitu ya, tidak terlihat itu. Makanya itu kan masuk bagaimana kita pola pikir dan pola sikap kita gitu. Pola pikir kita, contoh ketika kita kena masalah, tiba-tiba ditipu 100 juta, lah itu gimana pola pikir kita? Nah gitu ya, pola pikir. Apakah kita langsung jadi marah? Apakah jadi apa namanya, stres kan gitu. Nah gitu. Makanya untuk balance emosional salah satunya mengendalikan mindset pola pikir kita. Apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah bahwa
segala sesuatu baik itu yang baik ataupun yang buruk menurut kita itu hanyalah peristiwa, hanya kodok gitu loh. Jangan dimasukkan ke dalam hati dan pikiran terlalu lama, gitu ya. Contoh kucingnya meninggal ya sudah ikhlas gitu loh. Jangan kemudian dipikir, aduh kucingku yang aku sayangi meninggal, udah aku kasih makan. Nah itu nanti lama-lama imbalance emosional itu. Akhirnya melahirkan kegelisahan ini. Kegelisahan ini. Jadi kegelisahan ini nanti bisa jadi penyakit. Makanya sekarang ada isu tentang mental illness gitu loh. Kesehatan mental. Ya jadi kesehatan mental di mana ada masalah-masalah yang berkaitan dengan mentalitas gitu. Karena kegelisahan itu, karena khawatir yang berlebihan segala macam itu. Makanya kita sebagai seorang muslim pertama rizki menallah, rizki itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Rizki itu nggak hanya datang bentuk dunia duit itu, bisa juga nafas yang kita hirup itu. Nah kita mensyukuri ya, ketika kita bisa bersyukur itu maka kita insya Allah bisa lebih mengkontrol diri kita gitu. Makanya sabar itu kan harus jadi penolong ya. Sabar itu artinya kan apa sih, tahan kan, menahan itu, sikap untuk menahan diri itu. Nah orang yang bisa tahan kan orang yang kuat gitu loh. Orang kuat berarti ya kuat pengetahuannya, kuat wawasannya gitu loh, kuat tahannya kan begitulah, itu harus dilatih gitu. Hal-hal seperti ini non fisik lainnya kalau misalkan enggak bisa jadi penyakit ya, kegelisahan, imbalance emosional, ada 7 macam emosi ya, yang biasanya ini menjadikan nanti masalah-masalah kewanitaan, ada kista, ada miom, ada PCOS gitu. Otomatis dilihat tuh orang sehat atau enggak dilihat dari apa namanya tidurnya nyenyak atau enggak, bisa tidur atau enggak, itu masalah hormon itu kan, itu masalah hormonal, itu masalah apa namanya, kalau orang kok susah tidur itu ada masalah. Biasanya kalau susah tidur di dalam dirinya terlalu banyak toksin, racun, harus didetoksifikasi kan gitu. Bisa ambil herbal di situ, insya Allah ya. Jadi gitu, makanya butuh ketenangan ya. Nah makanya obatnya itu adalah agama ya. Islam ini sebagai obat juga insya Allah. Quran sebagai syifa, sebagai obat itu untuk menghilangkan kegelisahan ya. Dengan mengkajinya, mempelajarinya segala macam ya, membacanya, tafsirnya gitu, azabul nusulnya itu, insya Allah. Nah selanjutnya adalah penyakit yang muncul karena non fisik itu karena perbuatan diri sendiri gitu ya. Eh, ini banyak ya, Quran kemudian bicara kepada kita itu karena perbuatan diri sendiri. Contohnya di surat Asy-Syura gitu kan, ada ayat 30-31 ya, kurang lebih adalah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, gitu. Dan Allah menempatkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi ini memang apa namanya, apa yang terjadi kepada diri kita itu memang datangnya dari perbuatan kita gitu. Mungkin kita nggak menghiraukan gitu loh, dikasih malam nggak untuk istirahat, untuk bergadang gitu. Apalagi dengan adanya gadget gitu kan, hari ini orang tidurnya malam-malam gitu. Ini menjadi penyakit modern ya, jadi orang tidurnya malam ini. Nah ini sholat subuhnya susah kan gitu tuh ya, bangun-bangun jam setengah 7 kan gitu tuh. Nah gitu, jadi ini menjadi masalah manusia modern ini gitu. Jadi imbalance. Nah kalau mau tidur malam itu ya habis isya tidur lah kalau kita ikutin sunnah ya. Nah biar bisa tidur gimana, biar tidur nyenyak gimana, sebetulnya mudah dan murah. Anda harus sering berjemur di bawah matahari itu. Pastikanlah ya 15 menit minimal gitu lah, atau sejam lah kalau bisa ya. Sejam mungkin Pak Tani kali ya di sawah itu. Tapi 15 menit lah minimal itu kena matahari. Matahari yang Allah ciptakan ini luar biasa menyinari bumi, tumbuh-tumbuhan berfotosintesis. Kalau kita jemur pakaian mungkin ya kena matahari itu sehat, bagus gitu. Atau olahraga ya, olahraga kena matahari itu nanti biar tidurnya nyenyak gitu. Ya ada capek gitu ya. Nah biasanya kalau kita susah tidur kan karena mungkin ya banyak aktivitas yang kita nggak kena matahari, banyak rebahan segala macam itu kan gitu, atau banyak tidur nanti tidurnya susah gitu. Nah ini menjadikan satu sebab dari kita sakit sebenarnya gitu. Kalau kita udah susah tidur lah itu cek lagi, nanti ketika susah tidur nanti akan membuat susah BAB nanti. Ketika susah BAB nanti bikin masalah-masalah yang lain. Darahnya akhirnya keruh karena BAB-nya nggak keluar, terserap kembali oleh darah beredar ke seluruh tubuh. Darahnya keruh, terjadi pembelahan sel abnormal, dan jadi menjerumuskan diri kita kepada sesuatu yang membinasakan gitu. Mungkin terlalu suka makan sesuatu, sekali makan banyak banget, nah itu makan durian sekali makan 10 durian lah, juga bahaya juga gitu kan. Makan enak banget sekali makan nasinya kebanyakan, kekenyangan, nah itu juga bisa juga jadi masalah. Jadi perbuatan kita sendiri ya itu. Ataupun juga jarang makan gitu loh. Terus kalau makan yang ini gimana? Yang sehat gimana? Mas sebenarnya kalau makan yang sehat di dalam Quran
apa namanya, Al-Araf itu ayat 11 itu sebenarnya, dan makan dan minumlah jangan berlebihan, itu ayat itu bergandengan dengan ayat sholat. Itu makan yang bagus itu 5 kali. Ingat ya, 5 kali makan itu bukan bukan kayak makan padang gitu. Kan makan kan memasukkan makanan ataupun baik padat atau cair ke dalam mulut lalu masuk ke dalam lambung kita. Artinya bisa juga kan makan kacang, makan kurma itu makan gitu loh. Jadi kalau makan 5 kali sehari, contoh sarapan antara jam 6 sampai jam 7 pagi, entah sarapan apapun kayak arem-arem kayak atau apa kayak apel kayak atau apa kayak gitu ya, apa nasi uduk ya kalau orang Jakarta itu. Tapi jangan berlebihan juga ya, kecuali mau ke sawah gitu ya. Nah, nanti jam 9 jam 10 makan lagi ngemil gitu. Ya entah satu kurma kayak satu kacang almond atau kacang tanah gitu atau jeruk gitu. Gitu. Kemudian makan yang ketiga jam 12 sampai di antara jam 12 jam 1 itu biasanya terkenal dengan makan siang kan gitu. Ya bisa makan sop, sayur bening gitu, sayur asem gitu. Penyakit itu mulai dari perut, jadi perbaiki perut nih sambil minum air peracikan, makan-makan yang sehat itu masuk tuh asupan gitu. Itu biar nanti mempercepat recovery penyembuhan insya Allah. Itu kemudian makan yang keempat itu ya jam 3 jam 4 tuh ngemil sore-sore gitu kan. Ya, tapi jangan makan yang kayak coklat donat martabak ya. Makanya bisa makan pakai buah ataupun pisang kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus yang terakhir makan ya jam 6 sampai jam 8 malam maksimal ya gitu. Jadi itu makan malam biasanya gitu, jangan kenyang. Nah, itu 5 kali gitu. Nah, itu tubuh itu butuh waktu untuk memperbaiki segala macam hormon biar bagus, enzim biar bagus, di 5 waktu ini diisi makanan tubuh. Kalau nggak ada apa-apa puasa itu udah diajarin kan gitu. Tapi kalau puasa terus juga nggak direkomendasikan, ada hak tubuh dalam tubuh kita yang perlu kita penuhi biar tidak zolim gitu. Insya Allah ya itu beberapa penyebab daripada penyakit. Mungkin itu sebagai pembuka, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, diskusikan itu silakan pokok. Atau masih ada materi lagi nih Mas Adi? Udah nggak ada Mas. Oke, simple aja ya, simple aja lah, simple pelan-pelan, pelan-pelan masuk ya, ilmunya diinstal gitu, lama-lama ketemu dengan masalah, nah ini bisa kita diskusikan di sini. Monggo silakan, ini sebagai awalannya, nanti kita akan rutinkan insya Allah dikabarin nanti bikin kelas ini kayak gini, insya Allah. Monggo silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya dirahmati Allah. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan aja nggak apa-apa, insya Allah. Mungkin Mbak Nelvi nih mau nanya. Silakan. Open cam juga nggak apa-apa. Baik teman-teman, ada yang mau disampaikan, mau bertanya langsung boleh. Kalau mau juga lewat chat, forum chat juga boleh. Minumnya. Kak Rumaisa silakan Kak, itu kayaknya mau nanya itu. Nggak tahu siapa. Adik, ya silakan Bu Adik. Boleh ini nggak boleh dijelaskan nggak tentang manfaat dan tata caranya intermittent fasting? Ya, gimana Bu, diulang Bu, agak putus-putus intermittent. Intermittent fasting. Iya, saya minta dijelasin lagi soal intermittent fasting, manfaatnya dan caranya. Itu Pak. Makasih ya. Sering praktek ya Bu Atik ya, apa enggak ini? Belum pernah, cuman katanya bagus. Pernah dulu Pak Bayu jelasin juga, tapi saya karena belum pernah praktekin, jadi belum paham banget. Nah, justru pengen nyoba gitu. Ini udah makan belum Bu Atik? Malam ini sudah. Jam berapa tadi makan? Jam berapa tadi ya? Isa kayak tadi. Jam 7 gitu lah ya, kira-kira ya. Nah, sebenarnya sesimpel ini, Ibu besok sarapannya jam 7 juga. Itu udah intermittent fasting. 12 jam ya? Iya. Gampang kan Bu? Tapi minum boleh gitu ya? Boleh, minum boleh. Yang penting jangan makan donat malam-malam.
Jadi udah cuma gitu aja setiap 12 jam bukanya gitu. Iya betul. Oh, jadi makan selama 24 jam ya 2 kali. Nanti dulu untuk terangin. Yang pertama paling gampang 12 jam tadi. Jadi kalau terakhir makan jam 7 malam, besok makan lagi jam 7 pagi gitu. Nah biasanya orang-orang dulu itu begitu. Nenek-nenek kita zaman dulu mungkin zaman susah kali ya. Jadi nggak banyak makan. Kalau sekarang kan malam-malam tek-tek nasi goreng beli gitu kan gitu. Apa aja bikin. GoFood kan gitu ya. GoFood ini Adi nih GoFood itu kan gitu ya. Gitu. Oh, Jadi lah ini kemampuan menahan diri maka tadi ya. Jadi kalau malam-malam lapar itu sebetulnya hanya bohong aja. Bu Atik cukup ambil garam, masukkan jarinya, terus dijilat-jilat itu kenyang lagi tuh. nah itu suka lupa ya, suka malam-malam lapar itu benar. Ya, Iya. karena akses Kalau makanan lapar kali Mas minum ya. aja. Akses makanan Ya kan gimana? lebih mudah. Kalau dulu kan mungkin susah ya akses Iya. makanan. Pokoknya datang, Soalnya ada GoFood. pokoknya nggak kemana-mana, di kamar aja udah dapet, ada yang nganterin. Jadi emang sekarang banyak orang baik Mas. Jadi nganterin sampai di depan pintu. Ini taruh lagi makanya besok lagi gitu kan itu. Jadi begini Bu Atik. Jadi kalau misalkan begini, gimana Bu? Manfaatnya itu gimana Pak? Kan kalau yang saya lihat tuh dari beberapa temen tuh kebanyakan untuk diet ya. Iya. Apa manfaatnya itu aja gitu atau mungkin ada manfaat lain? Oh banyak Bu. Jadi intinya gini. Pertama intermittent fasting itu adalah dia mengistirahatkan organ tubuh kita. Jadi gini Bu. Organ tubuh kita walaupun kita tidur tuh, kalau misalkan sebelum tidur dijajalin makanan, dia nggak akan tidur loh, dia akan bekerja terus kan, kasihan. Lah itu yang namanya zolim gitu loh. Jadi kasihlah lambung untuk istirahat gitu ya. Jadi gitu Bu. Jadi kalau minimal 12 jam ya. Jadi terakhir ibu tadi makan jam 7 malam, maka besok ibu makan jam 7 pagi, itu yang paling minim. Yang kedua bisa ditambah lagi Bu, ya ditambah lagi, yaitu makannya itu sekitar jam 11 siang. Jadi berapa jam itu Bu? Tadi 12 jam ya, 18 lah ya, kira-kira 18 jam itu. Berarti tambah 6, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 lah, jam 1 makan tuh. Ya, ibu bisa lama-lama diperpanjang gitu ya. Gitu, bisa 18 jam. Jadi pertama 12 jam tadi dilatih sampai berapa hari bisa. Jadi pelan-pelan aja Bu. Amal yang bagus tuh amal yang istiqomah 1 dulu itu. Perbaiki dirimu sehari 1%. Wah, gitu. Berarti kalau 30 hari 30% kan bagus banget tuh nanti, bagus banget ya. Gitu ya. Jadi jadi intermittent itu setiap hari ya. Iya, kan sebenarnya saya aja melakukan intermittent setiap hari. Terakhir makan malam tadi habis maghrib ya, besok ya aku sarapan jam segitu. Udah itu paling kalau misalkan ini minum air putih aja gitu kalau haus ya gitu Bu. Berarti nggak ada cemilan ya? Ya jangan lah Bu. Gitu. Sudah stop Bu, stop, pabriknya tutup dulu biar istirahat organ tubuhnya gitu ya. Gitu. Jadi nanti akhirnya lebih badan juga nggak obes banget gitu kan. Ini kita jadi energik juga, bangun tidur juga nggak pegel, apalagi udah BAB udah enak banget tuh. Ya gitu. Apalagi sambil minum teh detok sebelum tidur tuh atau minum air peracikannya tuh, nanti pas paginya keluar semua fresh, nah itu lapar baru makan itu. Sehat itu. Kalau minum teh detok itu termasuk makan juga? Enggak apa-apa. Jadi kalau intermittent fasting itu boleh minum air kuah sop. Ya jadi kalau ibu mau ditawari teman makan malam gitu ya, pesennya kuahnya aja. Oh. Jadi bukan putih ya, yang harus air putih doang. Iya, ya ini makanya jangan kaku ya. Kadang-kadang pikiran kita sukanya yang kaku-kaku ya. Saya nggak tahu ya orang Indonesia. Gitu ya. Jadi gini Bu. Jadi kalau misalkan ibu tuh malam terpaksa tuh ada undangan hajatan atau apa tuh atau dinner atau apa gitu ya. Ya udah makan air sopnya aja gitu. Oh, yang kuah-kuah gitu ya. Iya, jadi yang kalau malah lagi intermittent fasting itu air putih, air teh, ya, herbal gitu, air sop gitu, apalagi ya. Kalau jus buah terlalu berat kali ya. Buah janganlah, buah udah kayak makan itu. Kayak gitu aja, sop lah nggak apa-apa airnya gitu, sop tulang, sop apa itu airnya aja bagus banget. Iya. Itu juga kalau lagi sakit ya, kalau flu atau apa banyak tuh bikin air sop, bikin kaldu sop itu. Tapi jangan banyak MSG juga ya, maksudnya dari kaldu asli gitu loh. Kayak ayam kampung direbus selama 2 jam 3 jam itu atau tulang sapi itu kayak gitu ya. Itu jadi pertama itu ya, jadi 12 jam itu dari jam 7 malam nanti jam 7 siang, nanti ditambah lagi udah bisa nanti ditambah lagi 18 jam, jadi makannya jam 1 siang. Nah nanti ditambah lagi tuh nanti lama-lama jadi 24 jam
Gitu. 24 jam. Iya. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik puasa aja. Kalau kalau udah itu puasa aja. Oh iya, puasa lebih. Iya, tapi kalau nggak puasa setiap hari intermittent fasting aja 12 jam rutin gitu. Itu aja jadi gaya hidup sehat. Akhirnya biaya biaya untuk pengobatan akhirnya berkurang gitu. Dari situ. Gitu. Iya. Ya, makasih Pak Bayu. Iya. Manfaatnya banyak, Bu. Manfaatnya di sini satu mencegah diabetes gitu ya. Bisa mengontrol kadar gula dalam darah gitu. Kemudian juga menstabilkan kerja organ tubuh kita gitu. Kemudian salah satu efeknya juga diet itu kan akhirnya jadinya kelihatan lebih langsing, lebih cantik gitu, lebih mulus gitu karena organ tidak terlalu terlalu terbebani gitu dengan makanan. Justru yang melelahkan kita itu ya, hidup itu banyak lelahnya itu pertama lelah hati kita, lelah hatinya. Yang kedua itu lelah organ kita karena kebanyakan makan. Di dua hal lelah itu. Lelah fisik sama psikis ya. Iya betul Bu, batin gitu ya. Jadi lah makanya plong aja, anggap semua peristiwa aja udahlah peristiwa itu. Begitu. Iya. Kalau ada orang nyakitin ibu ya, ibu no hard feeling aja kan kupingnya masih dua itu kan, telinganya masih dua, matanya masih dua, nggak ada yang berkurang sama sekali itu ya. Iyalah. Jangan Rugi. dimasukkan ke pikiran dan hati gitu. Jadi hidup itu move itu. Iya. Gitu. Move on. Gitu. Walaupun Iya, kadang-kadang makasih perempuan banyak. kan ini ya butuh butuh cerita, butuh ini segala macam gitu. Iya. Ada lagi Bu? Cukup ya? Iya, itu aja. Cukup Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ini Mas Ada ada yang nanya nih. Iya gimana? Mbak Tin. Mau tanya kalau untuk Bu Sui yang pasca sesar ini hampir 2 bulan dan lukanya masih belum kering Ya. sempurna, yang sempat keluar darah dan nanah karena kecapekan ini apa nih? Dan sepertinya ada indikasi apa yang herbal yang direkomendasikan. Iya. Memang kalau perempuan itu kalau operasi Caesar ya jadi gini, ya namanya rahim itu seperti balon gitu ya. Rahim itu seperti balon. Jadi dia itu bisa melendung gitu ya. Nah, kalau perempuan hamil itu kan dia membesar gitu. Bisa berapa kali lipat ya, berapa puluh kali lipat dari bentuk aslinya gitu. Itu. Jadi ketika metode lahiran Caesar yaitu untuk pertolongan ibu hamil kalau memang tidak bisa melahirkan secara normal, itu kan ibaratnya kayak mengeluarkan lemari tapi lewat jendela gitu loh. Jadi apa yang terjadi jendelanya itu kan di apa ya? Dibuka loh, dibobok gitu loh. Bahasanya dibobok apa ya? Ditotoin gitu loh, itu dipaksa gitu loh. Nah, itu Caesar gitu. Nah, kadang-kala ketika jahitnya itu kan kulit itu kan lapisannya banyak tuh ya dari apa namanya dari pusar ke bawah biasanya apa horizontal ataupun vertikal kan gitu kita akan lihat di situ lapisannya banyak kalau kalau apa namanya sekarang kan nggak dibenang ya sekarang dilem itu kalau memang harganya murah kadang-kadang nanti ya akan biasanya cepet lagi bernanah segala macam ada infeksi lah itu bahaya juga sebenarnya gitu apalagi kalau terjadi pendarahan gitu ya makanya kalau ibu-ibu kalau bisa normal itu lebih bagus ya karena ketika lebih normal anaknya juga nanti akan lebih sehat ya karena anak itu harus melewati rahim dan dia nanti akan bertemu dengan bakteri baik ya jadi ketika lahir itu sudah dia ada imunitasnya udah terbangun itu sebetulnya imunisasi alami itu adalah anak yang lahir langsung dari apa keluar normal lewat rahim tapi kalau untuk beberapa wanita yang memang nggak bisa ya maka sesar menjadi pertolongan menjadi solusi gitu makanya diikhtiarkan ya untuk bisa lahiran normal gitu nah kalau udah ada operasi dan bernanah, maka herbal yang bagus itu kalau asbo itu ada namanya gabusin ya, Mbak. Jadi ekstrak ikan dari ikan gabus tuh. Ya, ada gabusin rutin diminum tuh. Ambil 2 kapsul di pagi, 2 kapsul di siang, 2 kapsul di sore hari atau malam hari itu. Itu pakai gabusin. Kok ada emah di situ ya? Ada emah itu ya. Nah, ada emah itu bisa nanti ngambil kopas sanda atau kunyitin. Itu herbalnya ya. Cara minumnya seperti tadi itu. Kalau untuk kunyitin 2, 2, 2, 3 kali gitu itu dan perlu dipahami juga emas juga kaitannya juga sama pikiran ya mungkin stres segala macam ya diikhlasin aja gitu diridoin aja itu diplongin aja gitu jangan ditahan-tahan jangan di apa angken ya jangan di apa namanya batin terus tetapi dilepasin karena emas juga kaitannya sama pikiran gitu ya. Karena ketika banyak berpikir terforsir maka darah semuanya ke kepala lah jadi saraf parasimpatik dan simpatik itu akhirnya yang ke lambung berkurang gitu dan juga kurangnya obat-obatan kimia ya kayak yang apa obat-obatan ya kayak obat-obatan milanta macam-macam itu yang bikin lambung akan jadi tipis gitu dan banyak ngemil kayak gini nih ngemil singkong nih orang yang kena mah itu banyak ngemil singkong rebus ya
singkong rebus ataupun ubi gitu direbus itu bagus banget itu. Banyak ngemil itu. Banyak lah kalau di Indonesia tuh banyak bahan itu di daerah-daerah juga selalu banyak tuh. Insya Allah itu ya. Itu kira-kira Mas Adi mungkin Mbak itu kalau mau apa namanya dibuka sampaikan juga nggak apa-apa. Oh Silakan. ya, jazakumullah khairan Kak. Udah itu, terima kasih. Jawabannya sangat membantu. Mantap, alhamdulillah. Mana ini Kak Adi? Adi baik. Ini Mas, ada yang nanya lagi nih. Iya, aman. Punten Mas, kalau herbal lingsi apakah aman untuk yang promil? Herbal lingsi aman untuk promil aman. Lingsi itu dari jamur Ganoderma SP ya, itu rajanya herbal itu lingsi ya. Herbal paling tua itu lingsi itu. Itu aman banget tuh dikonsumsi terus seumur hidup juga aman. Ingat ya, herbal itu bukan obat kimia, herbal itu juga dia sebagai nutrisi juga. Kalau mau minum setiap hari nggak apa-apa. Kan teman-teman kalau makan soto juga banyak pakai kunyit, pakai serai, pakai nah itu herbal juga sebetulnya. Nggak apa-apa kan gitu loh. Kan gitu ya. Jadi kalau melihat herbal itu jangan kayak melihat obat-obatan kimia gitu loh. Ya, herbal itu adalah bagian dari nutrisi, bagian daripada pola makan sehat. Itu kalau tanya herbal lingsi aman nggak untuk promil aman. Herbal lingsi salah satu yang bagus ya. Ini ada testimoni juga dari customer kita di Jawa Barat di Bandung. Itu kena kanker payudara itu ketika dikasih herbal racikan ditambah lingsi itu bagus. Recovery untuk penyembuhan. Bahkan mohon maaf nyuwun sewu itu payudaranya udah meletus gitu, udah agak bau gitu tuh. Tapi selama 4 bulan sampai 6 bulan konsumsi lingsi itu agak membagus. Lingsi, AMC sama herbal racikan itu. Itu Kak tadi yang tanya. Insya Allah aman, aman. Oh ini Mas, ini juga nih dari Mbak Nadia nih. Ya. Ada yang pernah bilang kalau singkong atau ubi kayu itu katanya nggak cocok buat penderita lambung. Tapi tadi disarankan ngemil rebusan singkong. Mohon penjelasannya. Iya, kan itu katanya. Ya. Jadi itu katanya deh. Jadi kalau saya udah praktek jadi singkong itu bagus kan ngemil. Ngemil kan makannya sedikit gitu loh ya. Kan makannya nggak sekilo 2 kilo gitu loh. Itu nasi juga nggak bagus lama-lama kena diabetes ya. Gitu ya. Nah, ini di situ kita perlu ilmu ya gitu ya. Gitu. Ada yang mungkin nggak apa namanya ada yang mungkin gitu. Contohnya gini. Gula pasir nggak bagus kok buat kita bikin diabetes, tapi kenapa orang pada makan gula pasir terus misalnya gitu kan. Nah gitu. Jadi makanya ketika ada informasi segala macam harus dicerna ya. Kita harus punya punya ilmu lah ya, punya sakofah gitu, punya pegangan sehingga kita nggak ngalir aja ngikut itu. Jadi gitu. Jadi kalau singkong buat ngemil kan saya ngomong buat ngemil, kalau untuk penderita emah itu ya bagus karena kadang-kadang kalau sampai telat makan ya perih banget tuh. Maksudnya begini nih, ini kan kita hidup di Indonesia gitu kan. Saya kan ngambil contoh yang gampang singkong itu. Kalau mau diganti kurma boleh gitu. Kalau diganti apalagi apalagi selain kurma yang low budget kan singkong itu ya. Low budget banget tuh. Ya gak kalau di kantor Asbo setiap hari tuh ngemilnya singkong tuh. Iya. Karena dulu kan sebenarnya kan juga makanan orang-orang dulu malah umbian kan dulu. Iya, atau diganti ubi lah bisa tuh, ubi cilembu itu agak manis Mbak, nggak apa-apa. Nggak harus singkong. Saya katakan tuh itu untuk ngemil yang sehat, intinya yang real tuh kalau Mbak mau ngemil timun juga boleh gitu loh. Ngemil wortel juga boleh gitu. Kayak gitu. Jadi nggak kaku ya gitu loh, nggak harus pakai singkong tadi. Tapi kalau dikatakan singkong nggak bagus buat lambung ya sambal juga nggak bagus buat lambung. Langsung kerasa perih loh kalau makan sambal. Gitu ya. Ini katanya banyak yang ngeluh Mas, kerabat sih setelah makan singkong itu berefek ke lambung. Sebenarnya bukan singkongnya ya Mas ya. Sebenarnya udah ada masalah di lambungnya kemudian kekenyangan tuh karena cepat kenyang makan singkong. Makanya sama ini bro, sama nas kita lihat teh yang panas panas, manis banget, kental gitu. Biasanya gitu. Jadi akhirnya timbul gas gitu. Tapi coba aja kalau makan singkong nggak ada yang lain tuh. 1 potong, 2 potong itu bagus. Atau kalau nggak singkong diganti dengan ini Mbak, diganti dengan pati Garut gitu, ubi Garut gitu, atau ubi cilembu atau ubi ungu gitu. Nggak apa-apa ya. Intinya tuh ngemil gitu. Orang mah itu ngemil. Intinya ngemil ya. Gitu.
katanya bergas, menghindari katanya. Makanya yang emang makannya emang harus secukupnya ya. Iya, Ini nih oke. Mas, Ya. mungkin banyak yang ini yang mengalami seperti ini nih. Tips cara istiqomah ubah pola makan sehat karena kadang suka longgar terus jadi kebablasan jadi lagi makannya. Ini mungkin biasanya yang dimakan apa ini? Makan sehat itu paling mudah sebenarnya ya. Jadi gini, makan sehat itu bukan makan sayur dan buah tok ya, doang gitu. Bukan gitu. Makan sehat itu makanan pertama ya, orang harus paham ilmunya ya. Makan sehat itu makan yang masuk ke dalam tubuh itu tuh makanan asli. Makanan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini gitu loh. Yang wujudnya masih kelihatan asli, makan jeruk kelihatan jeruk gitu, makan jambu kelihatan jambunya itu. Makan stroberi kelihatan stroberinya bukan rasa stroberi gitu tuh. Itu makanan asli gitu. Nah, itu makan sehat gitu. Jadi kalau kita sarapan contoh nasi, sayur lodeh, terus apa lagi? Ikan asin. Nah, itu udah makan sehat. Ya, jadi makan sehat itu bukan diet ya. Gitu ya. Makan sehat itu bukan diet itu. Nah, betul ya. Kalau jajan mie ayam, bakso itu saat ini ya itu sebulan sekali lah. Bakso itu makanan proses ya, jangan terlalu banyak tuh, apalagi yang kena kista itu. Hati-hati ya. Kalau Anda mau makan daging, lebih baik makan daging yang asli langsung, dibuat rendang kayak atau makan yang daging dimasak apa terik atau masak apa kerawu gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibuat bakso itu kan biasanya ditambah macam-macam tuh, ada tepungnya, ada apa lagi itu, ingredientnya atau komposisinya banyak kan gitu. Ya boleh kalau kepengen banget lah sebulan sekali ya 2 minggu sekali lah misalkan. Gitu. Nah, Biasanya tiap hari, biasanya kadang-kadang tiap hari. kalau tiap hari itu doyan namanya kecanduan itu udah kayak antum harus pakai narkoba aja tiap hari kan gitu. Tapi ini gantinya bakso kan itu. Gitu ya. Jadi gini, makan sehat itu gini nih. Makan sehat itu mudah ya, asalkan Anda tahu ilmunya. Jadi makan sehat itu yang pertama itu ada karbonya. Kalau bisa karbo kompleks ya. Karbo kompleks itu biasanya ada di beras merah, beras hitam, beras coklat itu. Makanya beras nasinya kalau pas masak di Magicom dicampur itu pakai jagung ya di jagung itu. Biasanya ada yang udah kayak biji-bijian kayak kongbab itu bagus tuh campurkan aja itu. Kan gitu. Terus ada protein. Nah, protein itu kalau bisa berbasis nabati. Jadi gini, 80% makanan yang masuk ke tubuh itu berbasis nabati. 20% berbasis hewani ya. Jadi makan sehat juga bukan vegan ya, tapi kita mementingkan 80% nabati. Nah, catat ya 20% hewani. Gitu. Jadi protein yang nabati apa tempe gitu loh. Saya itu sering ya, bahkan anak saya itu saya kasih tempe tuh, tempe yang masih mentah ya, itu udah matang sebetulnya. Tempe yang gak usah digoreng, gak usah dikukus, dimakan aja udah enak tuh. Tanya nih, kalau kita di kantor Asbo pagi-pagi sarapannya tempe ya dia. Tempe mentah. Tempe mentah itu, jadi makan tempe udah langsung dimakan aja kemana-mana. Kalau biasanya saya tuh bawa bekalnya tempe gitu, gampang banget tuh. Ini kan gak makan sehat itu. Jadi Oh ya Mas, sebetulnya ini Mas nyambung dengan ya, pertanyaan Nelvi nih. Mau nanya Mas, kedelai kan nggak bagus buat mium dan kista. Terus bagaimana dengan tempe dan tahu? Ini kemarin juga iya, kita bahas yang tentang mitos atau iya. fakta yang terkait tempe kan itu impor. Apa kedelainya kan impor. Kayak Ya, gitu. jadi kalau misalkan begini nih, kan makannya 1 potong, 2 potong, gitu loh, maksudnya gitu tuh ya. Adilnya harus di situ. Itu gak bagus kalau makannya 1/2 kilo kan gitu tuh. Kan ada makanan yang lain gitu, ada yang lain itu. Yang kedua adalah tempe itu sudah terfermentasi, ada jamur rhizobusnya yang putih-putih itu loh. Jadi sudah mengubah fungsinya, walaupun sebenarnya kedelai impor ataupun yang tadi kurang bagus itu, tapi ketika dia sudah terjadi fermentasi ya, kemudian dia warnanya berubah jadi putih kayak gitu, ya agak lebih bagus dan makan sepotong 2 potong kan gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada tempe bisa juga. Kalau di Jawa ini banyak ya ada tempenya bukan hanya dari kedelai Mbak, tapi juga ada dari apa namanya yang Kacang benguk itu koro. loh. Koro gitu ya, di koro terus ada macam-macam tuh tempe itu ada yang dari kacang hijau gitu loh. Bahkan di Aspo itu bikin tempe pakai jahe itu ya dia. Iya, jadi jahe dibuat tempe itu ada jamurnya putih kayak gitu tuh, tapi jahe gitu. Difermentasiin gitu. Jadi gitu ya. Jadi tempe itu sebenarnya sebuah teknologi ya, aslinya tuh. Teknologi yang kemudian dia menggunakan jamur ya atau fungi ya, rhizobus itu dan juga apa namanya difermentasikan itu
apa namanya dibuat khusus, disterilisasi segala macam, akhirnya jadi makanan. Jadi itu tempe itu sebenarnya teknologi orang dulu untuk mengawetkan makanan gitu. Itu tempe ya, bisa pakai kedelai. Kalau mau pakai kedelai lokal lebih bagus nggak apa-apa kan Ini gitu. Mas terkait Ya, kedelai yang nggak bagus buat Kista sama Mium. iya. Ya jadi kalau misalkan pakai 1 potong 2 potong nggak apa-apa lah. Ya 1 potong 2 potong gitu loh, bukan 10 potong gitu loh, nggak apa-apa itu. Kan itu. Nah, eh asupan-asupan protein apa asupan-asupan protein yang nabati juga dibanyakin kan, bisa juga proteinnya juga. Kalau di Herba Aceh kan udah ada kelor ya, itu udah ada kandungan daun kelor juga mengandung protein nabati, juga bagus banget itu kan gitu. Ada banyak hal ya, ada banyak hal yang apa namanya yang ada di alam ini yang makan sehat itu mudah lah ya, itu yang mindsetnya gitu ya. Jadi makan sehat itu mudah tadi ya, jadi ada karbohidratnya, kalau bisa karbohidrat kompleks, yang kedua ada proteinnya, yang ketiga ada lemaknya. Ya kalau bisa lemak-lemak yang sehat tuh, lemak yang sehat tuh contoh minyak kelapa gitu tuh, minyak zaitun tuh sehat itu. Teman-teman kalau butuh minyak kelapa ini Asbo kemudian juga produksi juga minyak kelapa coconut oil. Memang untuk goreng agak sedikit baunya lebih gurih ya dia, tapi lebih enak kalau udah Harum banget, terbiasa. harum banget. Enak banget dan di badan jadi nggak pegel-pegel gitu. Itu juga kandungan lemak yang sehat itu kan kita. Harga murah ya dia. Kita bikin sendiri itu dari kelapa gitu. Terus eh jadi kalau makan sehat itu murah ya, mudah gitu loh. Yang mahal itu kalau makannya sehat itu yang terbawa influencer tuh, harus makan pakai JC, harus pakai yang aneh, yang lokal lokal aja gitu loh. Ada salak, musim salak beli salak, ada rambutan beli rambutan, ada musim sekarang musim duren, nah beli duren ya gitu. Kayak gitu tuh. Jadi mudah, ada ikan gitu. Dia yang daerahnya banyak ikan segala macam itu. Yang penting makanannya itu adalah ada kan karbohidrat, protein, kemudian juga lemak ya, terus kemudian ada mikronutrisi itu dari sayuran dan buah, dan makanya jangan berlebihan. Orang tuh kalau mau gini, lambung kita itu cuma satu kepal ini loh bro, jadi lambungnya itu cuma satu kepal, cuman lambung bisa membesar 36 kali lipat tuh. Coba bayangkan. Jadi sebenarnya makan satu kepalanya cukup gitu kan, kurma 1 atau 3 aja cukup sebenarnya gitu. Itu ya tergantung kebiasaan dan tergantung aktivitas gitu. Kalau aktivitas kita nggak terlalu berat ya cukup kayak gitu. Itu kayak gitu. Ya jadi gitu. Jadi ingat ya, jadi diet itu sebenarnya artinya pola makan gitu ya, pola makan. Bukan berarti nggak makan ini nggak makan itu, tapi mengatur pola makan, apa yang masuk diatur gitu. Jangan berlebihan gitu. Ini jangan lebihan gitu. Jadi untuk yang kita tadi ya, jadi banyakin makan sayuran buah itu kalau perlu ya. Itu sering ngejus sayur-sayuran sama buah dibuat smoothies gitu ya. Atau Sayur mungkin mentah bisa Mas ya? ya, iya mentah. Contohnya daun kemangi, daun bayam atau sawi gitu ya, atau brokoli, nanti ditambah air kelapa, tambah jeruk nipis persan, tambah apel hijau itu, hijau nanti disaring airnya diminum, itu bagus tuh, rutin gitu tuh. Buah bit, wortel, banyak banget tuh. Terus rajin tuh ngukus kayak ubi gitu untuk cemilan, atau beli buah yang kayak musiman tuh, salak tuh ya, degan ya, macam-macam ya gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi memang apa namanya, harus mulai ya kita pelan-pelan itu, sesuai budget aja, budget Anda berapa itu. Jadi kalau misalnya gini nih, eh untuk anak ya atau untuk kita ya, yang penting ada sayur bayam aja lah, 1 ikat ya, kan nggak sampai 10.000 ya bayam itu ya, kalau dibuat sayur bening gitu ya. Kemudian makan telur lah, telur ayam kampung atau telur bebek gitu ya. Lalu ada apa namanya, nasi gitu, nasinya dicampur tadi sama kacang hijau sama apa, pas masaknya sama biji-bijian gitu. Itu cukup gitu makanannya gitu, nggak terlalu banyak mewah-mewah gitu. Itu sambil terus konsumsi herbal kan gitu. Ketika masak nasi banyak kasih herbal-herbal juga tuh. Masak nasi bisa campurin bawang merah, bawang putih, kayak nasi liwet tuh bagus banget tuh sebenarnya itu. Konsep nasi liwet itu sehat banget tuh. Jadi sehat itu mudah sebetulnya. Tinggal kita mau apa enggak. Cuman alamnya itu kan kita terbiasa makanan instan ya, makanannya tinggal beli gitu loh. Jadi kalau mau sehat ya harus mau masak gitu. Kalau masak tuh luar biasa ya, masak tuh udah keringetan, apalagi keluar keringet, gerak-gerak, olahraga kan gitu. Jadi sehat banget pasti itu kalau masak gitu. Gitu ya. Ya cuman kadang-kadang nggak mau ribet kan gitu. Lah ya sudah, karena tubuh hidup hidup itu kan harus bergerak gitu. Itu kira-kira ya. Gitu. Ada lagi mungkin tadi dibacain nggak apa-apa? Nanti Ini Bang. komentar sih. Ya, Emang ya, harus gimana? menanamkan mindset dulu, bawa kesadaran terus biar nggak tergoda dengan jajanan-jajanan nggak sehat yang banyak dan mudah didapat. Sebenarnya kalau diri Anda itu kenyang dengan makanan sehat itu nggak akan gampang tergoda gitu ya. Contoh saya itu kalau di rumah tuh udah makan duluan, jadi kalau ditawarin udah kenyang kan gitu tuh. Kan gitu.
Lebih baik tuh makan nasi dibandingkan minuman yang manis-manis atau makan kue-kuean itu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalau roti-rotian, tepung-tepungan segala macam itu ya. Jadi kalau kita udah kenyang kan udah gini. Jadi memang bener banget ditanamkan mindset itu. Mindsetnya gini nih. Kita tuh harus ngejaga kesehatan mulai dari menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Soalnya apa? Kalau kita sakit nggak ada orang lain yang bisa nolong. Ya kecuali kita ya akhirnya kita yang ngerasain kan. Orang lain nggak bisa ngerasain kan. Paling sedih segala macam. Tapi kan kita yang ngerasain gitu. Maka kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita diminta pertanggungjawabkan atas perbuatan kita gitu. Makanya perbuatan kita sendiri itu jangan sampai menjerumuskan kepada kebinasaan. Nah itu menjadi pengingat. Ini yang dimaksud dengan makan itu bawa pemahaman. Jadi kita makan itu bawa pemahaman ya jangan hanya itu. Banyak orang tuh makan cuma bawa nafsu itu. Nah kita harus bawa pemahaman bahwa yang makan itu harus makanan yang toyib, ya. Bukan hanya halal tapi juga toyib, makanan yang bagus yang berkualitas gitu, yang toyib gitu. Nah jajanan memang menggoda, apalagi yang manis-manis ya, yang Bikin candu, manis Mas. ya, tapi bukan gula itu ya, ya Bikin candu, mana? bikin candu. Oh iya, rasa manis dan rasa gurih itu dua pelet lidah. Catat nih, ada dua pelet lidah kata Mas Bayu. Yang pertama rasa manis, yang kedua rasa gurih. Semua oleh-oleh itu rasanya itu untuk biar orang ediktif gitu. Coba padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa tuh banyak, ada rasa pahit, ada rasa kecut, rasa asin gitu. Ada banyak rasa yang lain, ada nano-nano juga gitu. Makanya kalau makan kayak gado-gado itu kan sehat itu. Gado-gado itu kan banyak ada sayurnya macam-macam tuh, biodiversity ya beragam gitu. Apalagi itu selain gado-gado gitu loh. Soto kan gitu jadi banyak rasanya. Hidup itu harus banyak rasa. Jangan didominasi manis dan gurih saja gitu. Nah, hati-hati dengan kerupuk ya. Kalau makan pakai kerupuk lah, kerupuk kalorinya juga tinggi banget itu ya. Gitu. Itu jadi gitu sudah sama kayak makan nasinya. Kalau habis kerupuknya tiga kan contohnya gitu. Gitu ya. Ada lagi mungkin Kak? Komen lagi. Mohon kekuatan dan keistiqomahan. Eh, keistiqomahan sama Allah untuk jajan yang sehat meski perlu usaha lebih. Beli bahan mentah dulu dan olah sendiri soalnya masih jarang banget yang jual di lingkungan kita. Iya, Bismillah ya Bu ya. Kekuatan itu dilatih. Awalnya ngangkat 1 kilo, lama 2 kilo, 3 kilo, 6 kilo ya gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi kuat gitu. Lah kekuatan dan istiqomahan itu amalan yang perlu dilatih. Ya, jadi kita mau untuk masak sendiri, gitu. Bikin sop, bikin sayur bening, bikin sayur asem, bikin pecel, bikin soto, itu makanan sehat semua itu. Gitu ya. Jadi makan sehat itu bukan kayak makan yang diet gitu tuh. Enggak ya, makan sehat Indonesia kayak gitu banyak rempah, banyak herbal itu satu. Ya itu deh. Bismillah ya mudah-mudahan Bu Nadia ini bisa diberi kekuatan, keistiqomahan, biar sehat, keluarga sehat, rezeki gampang ya, dan kita bisa menggunakannya ini untuk berbahagia dan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah ya. Gitu. Jadi memang lingkungan sekarang memang lingkungannya ya semuanya environment ini adalah serba instan ya. Makanan instan akhirnya mentalnya juga instan gitu loh. Jadi ini berimplikasi juga gitu ya. Nah gitu. Coba mbah-mbah kita dulu tuh mau makan tuh mau masak dulu segala macam itu kan gitu. Gitu. Silakan, ada lagi. Tapi memang iya sih Mas, makanan Nusantara kekhasan itu kan tergerus tuh dari budaya-budaya tadi. Iya, betul. Silakan disampaikan pandanganmu. Ada lagi atau yang mau open mic nggak apa-apa. Iya, Diskusi. teman-teman nih kalau mau Silakan. diskusi nih, teman-teman Mata. open mic juga nggak Ini apa-apa. sampai jam berapa, Di? Ini siapa tadi yang mau nanya nih? Ada lagi tuh Kak Ira itu. Kak Ira? Itu tuh di chatting tadi kayaknya masuk tuh. Udah nggak ada. Itu ada. Oh, buka itu. Udah habis. Ada itu. Baca ini. Di bawahnya Bu Nadia itu ada pertanyaannya.
masuk ya. Tak jawab langsung ya. Iya, Kak, iya. ada yang bilang teh asgo itu kenapa nggak dibuat jadi model teh seduh? Soalnya ada beberapa yang mau beli malas rebusnya. Oke, nggak apa-apa, ini proses. Sebenarnya gini loh Kak Ira, kita tuh sebenarnya kita mengkaji juga bahwa ada yang kantong teh itu ya, itu ada beberapa yang kemudian bahannya tuh kurang bagus untuk kesehatan ketika diseduhkan. Kayak gitu. Makanya teh yang saya tuh modelnya model tubruk itu pertama. Tapi kita masih mengkaji di asgo ini ya. Jadi doakan saja, nanti kita juga pengen yang lebih mudah, pengen lebih praktis ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa ketika teman-teman ngerebus juga jadi sehat lah, bergerak keringetan gitu. Itu jadi berefek samping untuk kesehatan insya Allah. Gitu ya. Gitu. Jadi ada yang beberapa bahannya kalau yang seduhan teh itu diseduh teh celup itu dia kurang bagus, dia memicu kanker. Gitu ya. Dia memicu kanker. Jadi karena itu dari bahan ya, bahan yang polimer atau bahan sintetis gitu. Makanya kita lagi cari yang bahannya organik yang bagus gitu. Itu Kak, tunggu aja insya Allah kita ada riset juga di R&D kita. Makasih ya pertanyaannya. Oke, Bu Astri mungkin mau tanya lagi nggak Bu Astri? Mumpung kita ketemu di Zoom ini. Atau teman-teman yang lain. Oke, gitu Adi. Mungkin ada lain teman-teman. Kalau nggak kita cukupkan ya, biar istirahat malam nih. Iya nih, teman-teman. Nanti kita rutinkan nanti buat jadwal diumumkan lagi ya. Iya. Biar lebih Masih ada lagi. buat teman-teman nih? Oke, baik. Mas, kita cukupkan sampai sini buat teman-teman juga. Nanti kita lanjut Ya. di yang akan datang. Insya Allah kita akan rutinkan. Oke, Mas. Pesan mungkin yang buat teman-teman juga dan penyemangat buat teman-teman sekalian yang ada di forum Zoom ini. Ya tadi sebagaimana di dalam Quran surat Asy-Syura tadi ya. Jadi sebetulnya eh, tubuhmu itu amanahmu gitu ya. Jadi kalau kita mengkaji manusia dari sisi pemahaman Islam, jadi manusia itu punya 3 hubungan. Hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, hubungan kepada manusia yang lain ya. Contoh kita mau amalah jual beli. Yang ketiga hablum minan nafsi, yaitu hubungan kepada diri kita sendiri. Nah, hubungan pada diri kita sendiri itu meliputi apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu loh. Nah, karena itu berkaitan dengan urusan kita memelihara diri sendiri. Maka janganlah kita mau menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Bagi teman-teman yang sedang sakit, semangat, insya Allah rahmat Allah itu begitu luas gitu ya. Sakit ini menjadi satu pembelajaran, satu untuk kita terus belajar memperbaiki diri atas segala yang kemudian sudah terjadi. Disyukuri, ya disabari insya Allah. Ya, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur insya Allah. Jadi gitu ya. Jadi tubuhmu amanahmu, mari kita menjaga amanah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan asupan-asupan yang baik, dengan yang halal wa thayyiban gitu. Jadi bukan hanya halal tapi thayyib gitu ya. Yang sudah mari kita memperbaiki diri, 1 hari 1%, 1 hari 1 hal. Coba perbaiki diri 40 hari ke depan, nggak berpikir negatif. 40 hari ke depan nggak banyak makan makanan yang banyak mengandung tadi ya ingredient yang pengawet, warna, perasa itu. 40 hari ke depan nggak mengeluh gitu. 40 hari ke depan kita bersyukur, 40 hari ke depan kita masak. 40 hari ke depan kita memasak apa yang kita memakan dari bahan makanan yang kelihatan real. Dan nanti 40 hari kita ceritakan di kelas ini lagi, insya Allah itu. Baik. Begitu ya teman-teman. Semangat buat teman-teman. Insya Allah kita ketemu kembali di forum-forum selanjutnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya mewakili seluruh tim ASBO mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Jazakumullah khairan Pak Bayu. Ya. Sama-sama Bu. Selamat Adi. Pamit ya. Ya. Selamat istirahat semuanya.